Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi melalui Zoom. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Fahli Zatra Hadi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kesehatan mental dan teman-teman juga audiens semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desi Oktaviana selaku presentator pertama, Cynthia Ananda Febrianti selaku presentator kedua, Kelvin Syahida selaku presentator ketiga, dan saya Mira Triutami selaku presentator keempat sekaligus moderator pada kali ini. Langsung saja kita simak penjelasan pertama, yaitu oleh Saudari Desi Oktaviana. Kepada Saudari Desi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Oktaviana. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai pengertian gangguan mental. Baik, gangguan kesehatan mental merupakan kondisi di mana seorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya. Ketidakmampuan dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stres yang berlebih, menjadikan kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan akhirnya dinyatakan terkena sebuah gangguan kesehatan mental. Gangguan mental memiliki sifat sedang hingga berat, di mana gangguan ini bisa menyerang pola pikir, fisik, kenyamanan hati yang memerlukan perawatan intensif dan pemahaman ahli. Gangguan kesehatan mental dapat diperoleh semenjak dari dalam kandungan maupun ketika seseorang tumbuh dewasa. Namun dalam perkembangannya ditemui hal-hal yang dapat berdampak pada stres yang berlebihan. Kehidupan yang semakin modern membawa berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi, bukan hanya karena sifatnya yang wajib atau penting, melainkan keinginan diakui oleh masyarakat menjadikan individu merasa harus mengikuti tren yang sedang berlangsung tanpa sadar akan kapasitasnya. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis gangguan mental. Terdapat berbagai unsur penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental pada seseorang. Gangguan kesehatan mental ini dibagi menjadi 3 kategori penyebab, yakni faktor-faktor somatogenetik, psikogenil, dan sosiogenik. Gangguan mental menurut WHO terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala, namun umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain, yakni adalah skizofrenia, depresi, cacat intelektual, dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba. Gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Beberapa jenis gangguan jiwa sebagai berikut antara lain yaitu ada yang pertama skizofrenia. Skizofrenia itu bisa dibaca dengan skizofrenia, adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Skizofrenia merupakan bagian dari gangguan psikosis yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya titik diri atau insight. Skizofrenia merupakan suatu sindroma dengan variasi penyebab atau banyak yang belum diketahui. Suatu sindroma yang variasi penyebabnya belum diketahui dan penyakit tak selalu bersifat kronis atau deteriorating yang luas, serta jumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik. Pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Pada penderita skizofrenia terdapat 2 gejala secara umum, yaitu yang pertama ada gejala positif.
Gejala positif pada penderita skizofrenia antara lain timbulnya delusi atau waham, halusinasi, gaduh atau gelisah, agresif, kekacauan alam pikiran. Salah satu gejala positif dari skizofrenia yang sering muncul adalah perilaku kekerasan. Yang kedua yaitu ada gejala negatif. Gejala negatif meliputi sulit memulai pembicaraan, afek tumpul atau datar, berkurangnya motivasi, berkurangnya atensi, pasif, apatis, dan penarikan diri secara sosial, dan rasa tidak nyaman. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada presentator pertama. Selanjutnya kepada presentator kedua, yakni Saudari Cynthia Ananda Febrianti. Dipersilakan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ananda Febrianti. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemateri yaitu mengenai depresi. Depresi itu adalah gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti, sehingga seluruh proses mental berpikir, berperasaan, dan berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Depresi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor biologi, psikologis, atau kepribadian, dan faktor sosial, di mana ketiga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Gangguan itu ada dua, yaitu major depressive disorder atau MDD dan dysthymic disorder atau gangguan distimik atau distimia. Gejala-gejala depresi itu ada 3 sebagai berikut. Yang pertama itu gejala fisik. Gejala fisik ada beberapa, yaitu pertama gangguan pola tidur, sulit tidur, insomnia atau tidur berlebihan atau hipersomnia. Yang kedua itu menurunnya tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai. Yang ketiga itu sulit makan atau makan berlebihan, bisa menjadi kurus atau kegemukan. Yang keempat itu gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, sakit lambung, dan nyeri kronis. Yang kelima itu terkadang merasa berat di tangan dan kaki. Yang keenam itu energi lemah, kelelahan, menjadi lamban. Yang terakhir, sulit berkonsentrasi, mengingat, atau memutuskan. Yang kedua ada gejala psikis. Gejala psikis ini ada beberapa, yaitu pertama, rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus. Yang kedua itu rasa putus asa dan pesimis. Yang ketiga itu rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, dan tidak berdaya atau tidak berguna. Yang keempat itu tidak tenang dan gampang tersinggung. Kelima, berpikir ingin mati atau bunuh diri. Yang keenam yaitu sensitif, dan yang terakhir kehilangan rasa percaya diri. Yang ketiga itu ada gejala sosial. Gejala sosial itu ada beberapa, yaitu yang pertama menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari atau menarik diri, menyendiri atau malas. Dan yang kedua itu tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Yang terakhir hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya itu bipolar disorder. Gangguan bipolar atau bipolar disorder merupakan gangguan mood kronis yang ditandai dengan adanya episode mania atau hipomania yang terjadi secara bergantian atau bercampur dengan episode depresi. Gangguan bipolar juga diartikan sebagai suatu bentuk gangguan yang terjadi pada kondisi suasana hati yang berubah-ubah secara signifikan dan ekstrim pada penderitanya. Gangguan bipolar disebut juga sebagai depresi manik. Gangguan efektif bipolar atau gangguan spektrum bipolar. Gangguan bipolar diklasifikasikan menjadi gangguan bipolar 1 dan bipolar 2. Gejala-gejala utama gangguan bipolar yaitu yang pertama gejala episode mania, ada beberapa, yaitu yang pertama abnormalitas suasana hati seperti euforia. Yang kedua itu peningkatan energi dan harga diri. Yang ketiga penurunan kebutuhan tidur. Yang keempat lebih banyak berbicara dibanding
biasanya. Yang kelima itu agitasi psikomotor. Dan yang terakhir memiliki penilaian yang buruk dan mengambil keputusan secara impulsif yang mengarah pada perilaku berbahaya. Yang kedua itu ada himponia, merupakan episode mania namun lebih ringan dengan gejala yang sama namun terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Biasanya tidak disadari karena tidak berbeda secara signifikan dengan kebiasaan normal. Yang terakhir adalah gejala episode depresi. Ada beberapa, yaitu pertama perubahan pola tidur atau insomnia atau hipersomnia. Yang kedua itu perubahan pola makan dan berat badan. Dan yang ketiga itu kelelahan. Keempat, retardasi atau agitasi psikomotor. Yang kelima adanya perasaan tidak berharga atau rasa bersalah. Keenam itu ada penurunan konsentrasi, dan yang terakhir itu memiliki pemikiran tidak wajar seperti keinginan bunuh diri. Baiklah, sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya kepada presentator ketiga, yakni Saudara Kelvin Saida. Kepada Saudara Kelvin Saida, dipersilakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu yang dimana ada gangguan demensia. Demensia merupakan suatu gangguan fungsi daya ingat yang terjadi perlahan-lahan dan dapat mengganggu kinerja dan aktivitas kehidupan sehari-hari orang yang terkena. Gangguan kognitif. Proses adalah gangguan mengingat hal baru, gangguan kelancaran berbicara, sulit menyebutkan nama benda dan mencari kata-kata untuk diucapkan, keliru mengenai tempat waktu orang atau benda, sulit menghitung, tidak mampu lagi membuat rencana, mengatur kegiatan, mengambil keputusan, dan lain-lain. Menurut Abraham Maslow, individu dapat sehat optimal apabila kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, yang mencakup kebutuhan fisik, keamanan dan kenyamanan, cinta dan kasih sayang, harga diri, serta aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu gangguan perkembangan, yang dimana ada autisme. Autisme, salah satu gangguan perkembangan, yakni autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pada anak. Mereka mengalami gangguan autisme ini sangat asik dengan dirinya sendiri, seolah-olah mereka hanya hidup dalam dunia sendiri. Secara umum, penyandang autisme dikelompokkan menurut adanya gangguan perilaku, yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku motorik, gangguan emosi, dan gangguan sensori. Gejala yakni tidak mampu menjalani interaksi sosial yang cukup memadai, kontak mata yang sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak-gerik yang kurang tertuju, tidak bisa bermain dengan teman sebaya. Yang kedua adalah Association Depressive Disorder, yaitu ADHD. Gangguan pemusatan perhatian dapat hiperaktif yang sering disebut sebagai disorder ADHD, yaitu sindrom neuropatrik yang akhir-akhir ini banyak ditemukan pada anak. ADHD ini ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak dalam memberikan perhatiannya pada suatu yang dihadapi secara utuh. Di samping itu, anak ADHD mudah sekali beralih perhatiannya dari suatu aktivitas ke aktivitas lain. Beberapa perilaku nampak seperti cenderung bertindak ceroboh, mudah tersinggung, lupa pelajaran sekolah dan tugas rumah, kesulitan mengerjakan tugas sekolah maupun di rumah, kesulitan dalam menyimak, kesulitan dalam menjalankan beberapa perintah, melamun, sering keceplosan dalam berbicara, tidak memiliki kesabaran yang tinggi, sering membuat gaduh, berbelit-belit dalam berbicara, dan suka memotong, serta
ikut campur pembicaraan orang lain. Adalah bentuk perilaku yang menjadi ciri khas ADHD dan biasanya disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Yang selanjutnya adalah kepribadian ganda. Kepribadian ganda, keadaan kelainan mental di mana seorang yang kepribadian individunya terpecah hingga muncul kepribadian yang lainnya, atau seorang yang memiliki kepribadian lebih dari satu kepribadian, di mana dua kepribadian tersebut terdapat dalam satu tubuh manusia ini tidak saling mengenal satu sama lain dan sifatnya saling berlawanan. Ciri-ciri kepribadian ganda sebagai berikut, yang pertama adalah mengidapnya memiliki dua atau lebih identitas atau kesadarannya yang berbeda. Yang kedua adalah kepribadian ini secara berulang mengambil alih perilaku yang tersebut atau disebut dengan switching. Selanjutnya yaitu kepribadian memiliki ketidakmampuan untuk mengingat informasi seperti informasi penting yang berhubung dengan dirinya. Selanjutnya gangguan-gangguan yang terjadi pada pengidapnya tidak disebabkan karena efek psikologis dan substansi seperti alkohol, obat-obatan, dan karena kondisi media seperti demam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator ketiga. Selanjutnya kepada presentator keempat, yakninya saya sendiri, Miratri Utami, akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis gangguan mental, yakni gangguan panik. Gangguan panik ini bisa terjadi kapan saja sepanjang hidup. Onsetnya tertinggi usia 20-an, ditandai dengan perasaan serangan cemas tiba-tiba dan terus-menerus. Sesak nafas disertai perasaan akan datangnya bahaya, serta ketakutan akan kehilangan kontrol atau menjadi gila. Bila tidak diobati, berisiko terjadinya ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Penata laksanaan yang tepat kombinasi farmakoterapi dengan psikoterapi akan memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, psikopat atau antisocial personality disorder, yakni ASDP. Gangguan kepribadian atau biasa disebut dengan kata psikopat atau sosiopat yang tidak lain adalah nama lain dari antisosial, merupakan gangguan pada manusia di mana mereka yang terkena gangguan ini tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain, kelompok, ataupun masyarakat. Gangguan psikopat merupakan salah satu dari masalah kesehatan mental. Namun gangguan psikopat ini tidak seperti gangguan mental yang lainnya yang biasa ditemukan pada manusia seperti depresi, stres, bipolar, atau kepribadian ganda, dan yang lainnya. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan sering melanggar hukum. Mereka mengabaikan norma dan konvensi sosial dan impulsif. Meski demikian, mereka biasanya menunjukkan karisma dan dalam penampilan luar mereka dan paling tidak memiliki intelijensi di atas rata-rata orang normal pada umumnya. Penderita gangguan psikopat ini identik dengan perilaku tidak bermoral dan asosial, impulsif, serta kurang memiliki penyesalan dan rasa malu. Yang selanjutnya, gangguan obsesif kompulsif atau obsesif compulsive disorder, yakni OCD. Gejala obsesif kompulsif ini merupakan gejala yang terjadi berkaitan dengan pola gejala kontaminasi, keraguan patologis, pikiran mengganggu, dan simetri. Gangguan ini menunjukkan suatu aktivitas obsesi yang dilakukan berulang-ulang karena suatu keyakinan atau ketakutan tertentu. Penderita memiliki obsesi yang tinggi untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu secara berulang atau kompulsif, yang bertujuan untuk mengurangi ketakutan atau kegelisahan yang muncul pada pikiran penderita itu sendiri, seperti takut akan kuman atau bakteri, sehingga si penderita mencuci tangannya berulang kali. Lalu, selanjutnya gangguan somatofrom. Gangguan somatofrom
yakni merupakan kondisi di mana penderita merasakan sakit atau nyeri pada dirinya, dan setelah diperiksa secara medis ternyata kondisi penderita tersebut normal. Jadi rasa nyeri atau sakit yang dirasakan oleh penderita itu merupakan ilusinya yang berasal dari dirinya sendiri dan bersifat tidak nyata. Yang terakhir, ada gangguan ketergantungan zat psikoaktif. Gangguan di mana penderita tidak bisa lepas dari mengkonsumsi zat psikoaktif yang menimbulkan rasa ketakutan dan gelisah ketika tidak mengkonsumsinya. Baiklah, jadi dapat disimpulkan, gangguan mental merupakan gangguan-gangguan yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai kenyataan dengan baik, sehingga tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mengganggu orang lain atau menyakiti dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa gangguan mental pada intinya merupakan sebuah gangguan yang berpengaruh pada pola pikir dan perilaku yang bisa merugikan penderita itu sendiri atau orang lain. Beberapa jenis dari gangguan mental sendiri seperti gangguan skizofrenia, gangguan depresi, gangguan bipolar, gangguan demensia, gangguan perkembangan seperti autisme dan ADHD, gangguan kepribadian ganda, gangguan panik, gangguan psikopat, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan somatofrom. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 4 mengenai jenis-jenis gangguan mental. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.